Apabila rasa malu itu sudah tidak ada, maka iman pun akan sirna. Dan maksudnya apa? Alhamdulillah kita diciptakan oleh Allah. Kita harus bersyukur karena kita diciptakan sebagai makhluk yang mulia, yang mana dalam kehidupan sehari-hari kita ini manusia terdiri dari berbagai macam karakter, mempunyai berbagai macam sifat-sifat. Ada sifat yang baik, dan tatkala ada orang yang mempunyai sifat yang baik, maka harus kita ambil untuk menjadi pedoman dalam hidup kita. Ada pun sifat-sifat yang kurang berkenaan atau kurang baik, maka jangan kita ambil dan sebagai contoh buat kita untuk kita jangan mengikuti perilaku atau sifat-sifat yang tidak terpuji, yang mananya akan jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara berbagai macam sifat yang ada dalam diri manusia, karena sifat itu akan menempel tatkala sudah adanya wujud kehidupan manusia tersebut. Wujudan manusia bagi manusia diciptakan, dilahirkan, maka itu sifat-sifatnya manusia akan kita tahu juga. Ada sifat yang baik maupun sifat yang buruk, yang mana kita sebagai manusia harus bisa memilah sudah memakai sifat yang mana. Karena kita yakin kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita pasti mau belajar tentang hal yang baik hingga saja menjadi sebuah karakter kepribadian dalam diri kita, yang mempunyai rasa atau sifat yang baik pula, artinya yang pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak sifat-sifatnya dan Rasulullah sebagai wujud manusia, ada satu sifat yang terkala sebagai orang yang beriman dan memakai sifat tersebut dan mempunyai, mempelajari dan melaksanakan sifat tersebut, maka niscaya orang itu akan mendapatkan sesuatu yang baik pula. Apa itu sifat itu? Sifat itu adalah mempunyai rasa malu. Mempunyai rasa malu. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah, maka kita harus mempunyai rasa malu dalam diri kita. Rasulullah katakan, alimat bid'ah wa sittun syubhat wal haya syu'batun minal iman. Iman itu memiliki cabang kurang lebih 60 cabang lebih, dan wal haya syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu cabang, satu cabang dari iman. Ya. Maka Rasulullah katakan juga, al-haya wal iman qurana jami'an. Iman dan malu itu merupakan pasangan dalam segala situasi dan kondisi. Wa idza rafi'a hadha rumah zafi'al akhir. Apabila rasa malu itu sudah tidak ada, maka iman pun akan sirna. Dan maksudnya apa? Orang-orang yang mempunyai atau memakai pakaian, atau mempunyai rasa sifat malu tersebut, itu pasti tidak akan tercerah dalam kehidupannya. Malu tatkala kita mempunyai sesuatu
dalam diri kita, apapun itu, yang kaya, yang ganteng, yang terus macam-macam, yang pintar, yang macam-macam, ya itu pasti akan pada waktunya kita mempunyai rasa malu bahwa semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganteng, coba kita lihat wajah yang Mas Mobil, gantengnya, Masya Allah. Kalau lihat dari 100 meter bisa syuting ini bahaya ya, kalau syuting. Iya ya. Gantengnya kita ini kan semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hasil karya kita. Ya kan? Nah, orang-orang yang tidak punya rasa malu itu kalau nggak ganteng itu pasti dia make upin wajah, permak wajahnya itu hingga mungkin kayak boneka, ganteng, kayak semacam-macam. Berarti pertama dia tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak merasa tidak merasa malu kepada Allah hingga dia merubah wajahnya, ingin menampilkan sesuatu yang lebih baik. Padahal kita tahu penciptaannya Allah itu begitu sempurna, karena pasti ada kelebihan dalam diri kita, khusus dalam wajah kita ini pasti ada sesuatu kelebihan, dan semua ini kan tidak serta-merta atas dasar permak-permaknya kita semua itu atas kehendak Allah dalam menciptakan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Yang mana kalau yang kaya atau yang punya ilmu atau yang apapun itu, yang kaya nggak mungkin kaya kalau dia nggak bekerja. Nah, kalau dia bisa bekerja harus dia punya tenaga, dan tenaga itu, kesehatan itu Allah berikan. Yang ilmu pun juga itu, kalaupun kita mencari ilmu, tapi kalau kita dalam keadaan sakit, kita nggak bisa ngapa-ngapain, pasti juga kita nggak bisa punya ilmu. Nah, kalau itu kita harus punya rasa malu, karena semua ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita lakukan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita merasa sesuatu yang lebih, hingga saja kita tidak biasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu perwujudan dari akhlak yang baik kalau kita mempunyai rasa malu itu sendiri. Tadi dikatakan semua itu karena Allah yang memberikan segala sesuatu yang ada dalam diri kita sampai saat ini. Perbuatan yang tercela itu menunjukkan peringatan yang buruk, sesuatu hal yang buruk, sedangkan rasa malu itu merupakan hiasan yang indah bagi jiwa manusia, bagi jiwa seseorang. Dengan demikian sifat malu tersebut itu merupakan puncak dari moralitas yang tinggi dari seseorang yang mereka memiliki kebenaran ini. Jadi kalau orang sudah biasa malu, contoh kalau Nabi mungkin roti, kita lihat ke bawah, Rasulullah punya sahabat. Rasulullah punya sahabat, di antara sahabatnya dikatakan kalau sahabat itu kan dikatakan bahwa semoga Allah meridhoi. Tapi sahabat yang punya julukan lain lagi, yaitu Rasulullah wajah, yaitu Sayyidina Ali. Ini bukan Syiah ya, karena memang pendidikannya memang diberikan itu. Kenapa sampai Sayyidina Ali, sahabat Rasulullah itu diberikan julukan juga Rasulullah wajah? Dari sekian banyak hal yang sifat yang ada dalam diri Sayyidina Ali, beliau ahli sujud, beliau ahli zuhud, ibunya itu diam, tidak banyak bicara, walaupun mempunyai ilmu yang luar biasa. Tapi salah satu sifat yang tertempel dalam diri beliau adalah sifat rasa malu.
pandangannya itu luar biasa. Ya, pandangannya itu luar biasa. Beliau seumur hidup pandangannya terjaga untuk melihat auratnya beliau sendiri. Pandangannya itu terjaga atau tidak pernah melihat auratnya beliau sendiri. Kalau kita, Masya Allah, jangankan auratnya kita, auratnya orang lain kalau bisa kita lihat. Ya, jadi sudah itu beliau diriwayatkan dari kecil sampai beliau meninggal tidak pernah melihat, mohon maaf, alat kelaminnya. Gimana sih? Kalau ada yang mulia, mesej, belum jangan kain, tutupin dengan jangan kain, terjaga pandangan. Nah kita juga harus punya kayak itu, punya sifat kayak begitu. Pandangan ini harus punya pandangan malu. Kalau lihat yang melawan jenis misal, kalau bisa ditutupin wajahnya, rasa malu. Wong Nabi itu punya rasa malu. Ada tatkala salah satu sahabatnya yang habis nikah malam ini, misalkan habis nikah sama wanita yang cantik pada saat itu dijodohkan pada sahabat Rasulullah ini, saya kurang tahu namanya, lupa namanya itu. Beliau habis nikah, wajahnya gak ganteng-ganteng apa, gak pede, tapi beliau karena yang melamar ini Rasulullah. Akhirnya perempuan tersebut, karena perempuan itu beriman juga, dan Rasulullah yang meminang itu perempuan, akhirnya terima itu salah sahabat menjadi suaminya. Sahabat tersebut gak ganteng, gak ganteng apa. Dan tatkala nikah malam ini, besok panggilan jihad, sahabat tersebut ninggalin itu perempuan, cantik. Tinggal kenapa? Ini perintah jihad dari Allah yang Rasulullah perintahkan. Akhirnya apa? Beliau jihad dan meninggal. Ini belum masa nikmatnya, belum sampai sehari rasakan nikmat tersebut. Kalau kita misalkan kita perang terus Mas suami baru nikah, ayo Mas suami besok, ayo Mas suami berangkat. Saya santar dong, masih banyak kok. Ya kan, masih banyak, masih belum saya pelajari semuanya. Ya kan? Tapi tidak ada sahabat ini perintah Rasulullah, ini perintah Allah kepada Rasulullah. Tinggal itu, begitu jihad, meninggal tuh beliau, meninggal dalam peperangan. Dan tatkala Rasulullah ingin mengambil jasad sahabat tersebut, beliau tiba-tiba memalingkan wajahnya. Rasulullah memalingkan wajahnya. Kenapa? Beliau mengatakan, pada saat saya mau datang mau mengangkat ini jasad sahabat tersebut, datang bidadari. Jangan berharap nanti kita bidadari ini kan kalau ngomong kayak gini bahaya. Ini katanya memang ikhlas, ini panggilan, baru panggilan jihad, panggilannya Allah, panggilan Rasulullah. Ternyata tatkala bidadari itu menjemput sahabat ini, mengambil jasadnya sahabat tersebut, ya, ternyata tersingkap satu pakaian bidadari itu keangkat hingga betis dari bidadari itu kebuka. Lihat akhirnya Rasulullah memanggilkan wajahnya, punya rasa malu bersama orang lain. Ya, hingga sana itulah hal-hal yang gampang, yang sepele, tapi mempunyai sesuatu yang baik, tidak akan tercela dan hidupnya pasti akan aman. Sadar diri, mata kita, mulut kita, tangan kita ini harus punya rasa malu dalam diri kita. Hingga saya untuk ucapan sesuatu itu malu, pandangan itu kalau kita lihat punya rasa malu, hingga segala macam kita terjaga dari hal-hal yang kurang berkenan.